Sorotan selanjutnya, Saudara, penasihat hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina melaporkan Aep dan Dede atas kesaksian palsu ke Bareskrim Polri. Menurut penasihat hukum, kesaksian Aep dan Dede membuat klien mereka ini mendekam di penjara. Tim penasehat hukum 7 terpidana kasus Vina melaporkan Aep dan Dede atas kesaksian keduanya di Polres Cirebon 2016 silam. Tim penasehat hukum membawa sejumlah barang bukti yang oleh polisi telah dinyatakan lengkap. Dan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam rangka mencari novum dan bukti-bukti baru. Itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Ya penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malam itu. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang ke sana ngecek, nggak ada keributan tuh. Saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Aep kini tak diketahui keberadaannya. Keluarga Aep mengaku tidak tahu keberadaan Aep. Aep diketahui, Saudara, sebelumnya juga pernah menyebut Peggy Setiawan adalah Peggy Perong yang ada di lokasi saat kejadian. Emang awalnya orang tuanya di sini emang bahkan ada itu anak itu ya namanya bocah itu kan di mana aja, buktinya kan terjadi di Cirebon ya, karena namanya usaha di mana aja mungkin gitu. Jadi ya sekarang kejadian begini ya nggak tahu, jadi nggak ngerti, nggak paham. Sekarang berarti di mana katanya? Nggak tahu tuh sekarang mama kalau nggak pernah ngelihat ini. Saudara, kasus pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana dan Vina di Cirebon tahun 2016 silam mengungkap kesaksian Aep di persidangan sebagai orang yang menyaksikan pengejaran kedua korban oleh pelaku. Jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati, dan juru kamera Andika Pratama mencoba menelusuri dan mengilustrasikan lokasi kesaksian Aep pada awal Juni lalu. 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini masih meninggalkan banyak tanda tanya. Dari tahun 2016 lalu hingga sekarang, keterangan dari beberapa saksi masih menjadi sorotan. Adapun kesaksian dari Aep dan juga Deden, di mana dia menyebutkan bahwa mengingat jelas bagaimana ciri-ciri dari kendaraan sebagai barang bukti pada malam hari. Lantas, bagaimana keadaan dari TKP Jalan Saladara pada siang dan malam hari? Berikut penelusuran saya. Dua saksi yang jadi sorotan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah Aep dan temannya Deden. Dalam kesaksian mereka dapat melihat jelas ciri-ciri motor dan tanda nomor kendaraan bermotor milik gerombolan geng motor malam itu. Namun sayangnya, Aep dan Deden tidak pernah dihadirkan dalam persidangan pada kasus 8 tahun silam. Menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini? Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu. Motornya apa? Smash gitu saya. Smash warna pink gitu. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya. Dalam berkas salinan putusan sidang tahun 2017 lalu, Aep dan Deden bersaksi bahwa dirinya melihat dua orang yang berboncengan motor yakni Vina dan Eki melewati Jalan Saladara. Tepat di depan SMP 11 Cirebon, mereka melihat segerombolan geng motor melempari dan memepet Eki dan Vina di malam hari 27 Agustus 2016, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam kesaksian, Aep dan Deden melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter, tepatnya dari warung kopi dan fotokopi. Kami mencoba melakukan penelusuran ke lokasi kesaksian Aep dan Deden di Jalan Saladara, Cirebon. Kami akan mencoba membandingkan lokasi itu dengan keadaan beberapa tahun lalu. Kami mengecek melalui aplikasi Maps bagaimana penampakan lokasi tersebut di tahun 2015 hingga 2017. Dari penemuan kami, hanya ada warung fotokopi di samping tempat cuci mobil motor. Tak ditemukan warung kopi. Untuk memperkuat temuan, kami juga bertanya kepada pemilik warung yang berada tak jauh dari lokasi kesaksian Aep. Pemilik warung menyebutkan tak ada warung kopi yang berdekatan dengan warung fotokopi di tahun itu.
Pemilik warung mempertegas, wilayah itu minim penerangan dan sepi pada malam hari. Ibu, saya mau nanya ini kan apa? Dulu kalau dulu itu di sini di depan itu yang ruko itu ada warung fotokopi, terus ada warung kopinya nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Khusus fotokopi, jual buku-buku, alat tulis, itu aja. Kalau warung kopi di sini di mana? Paling dekat? Nggak ada. Nggak ada. Ada juga di sana di dekat lampu merah, itu yang punya Madura. Jauh. Jauh. Ada berapa meter ke sini? 200-300 meter? 200-an kalau nggak salah, dari sini lampu merah paling juga 200. 200 ya? Nggak jauh. Nah, kalau misalnya tuh kalau di sini warung-warungnya itu buka sampai jam berapa sih, Bu? Jam sore, nggak ada yang sampai malam. Nggak ada sampai malam? Nah. Untuk memastikan kesaksian Aep dan Deden, kami kembali melakukan penelusuran malam hari. Sekarang sudah malam, saudara, dan saya berada di Jalan Perjuangan. Disinilah di mana dari kesaksian Aep ini menyebutkan bahwa dia melihat secara langsung bagaimana Eki dan juga Vina dipepet oleh segerombolan orang yang nongkrong di arah sana, di belakang di depan SMP 11 Cirebon. Nah, dari kesaksian Aep yang tertuang dalam berkas pengadilan memang menyebutkan bahwa saat itu, malam kejadian, dia sedang nongkrong dengan temannya Deden di warung kopi dan juga ada warung fotokopi seperti itu. Jika kita melihat kembali ke tahun 2015, ke tahun 2016, bahwa di sebelah kiri saya ini, di ruko yang sekarang ini memang ada warung fotokopi, namun tidak ada warung kopi kalau kami melihatnya. Namun pada kesaksian Aep dalam berkas persidangan menyebutkan bahwa ada warung kopi dan juga ada warung fotokopi. Nah, di sini kami juga akan mengilustrasikan bagaimana Aep dan juga Deden melihat dari Vina dan juga Eki ini dipepet, dilempari oleh segerombolan dari geng motor. Nah, dapat dilihat, saudara, ke arah sana sekitar 50 meter dari tempat berdirinya Aep, di tempat saya berada ini, tempat saya berdiri sini, mengarah ke sana. Dapat dilihat, kami ilustrasikan dengan ada motor yang menghidupkan sernya sebelah kiri. Kita anggap saja itu adalah Vina dan juga Eki, dan juga di sana ada segerombolan geng motor yang tentunya yang disebutkan oleh Aep di dalam berkas persidangannya. Kita melihat ke sebelah sana, saudara. Kita lihat hanya ada satu penerangan, hanya ada satu lampu penerangan di sana. Dan kalau misalnya kita melihat juga ke tahun 2016, memang penerangan hanya ada satu. Dan kita melihat ke arah sana, saudara, kalau jalanan ini memang kurang penerangan, gelap. Kalau misalnya kita melihat dengan mata telanjang, kita bakal bisa melihat ada motor di sebelah sana, ada orang di sebelah sana, namun kita tidak bisa melihat secara jelas bagaimana ciri-ciri motornya, bagaimana nomor plat motornya, dan juga siapakah orang yang ada di sana. Tapi dalam kesaksian Aep dan juga Deden, teman dari Aep ini menyebutkan bahwa dia bisa melihat secara jelas nomor kendaraan motor dan juga ciri-ciri motornya, serta bagaimana ciri-ciri orang yang ada di sana yang sejauh 50 meter dari tempat dia berdiri. Aep bersaksi bahwa dirinya melihat dengan jelas ciri-ciri motor, tanda nomor kendaraan, dan wajah pelaku malam itu, namun tak mengetahui nama mereka. Aep dan Deden ini sudah memberikan keterangan, dan keterangan mereka ini sudah ingkrah di persidangan beberapa tahun lalu. Namun, Aep ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sedangkan kesaksiannya menjadi salah satu pertimbangan pada putusan pembunuhan Vina dan juga Eki. Apakah polisi kembali akan menguji kesaksian mereka? Masni Ramawati, Andika Pratama, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, keluarga Vina meminta kepolisian membuka data di ponsel milik Vina yang disita Polres Cirebon. Kakak Vina, Marliana, menyebut ponsel Vina pernah dikembalikan, tetapi dalam kondisi kosong atau datanya telah dihapus. Ponsel Vina yang telah disimpan keluarga kembali disita Polres Cirebon dengan alasan untuk kepentingan penyidikan. Menurut kakak Vina, isi ponsel dan rekaman CCTV yang diklaim oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana, tak pernah dihadirkan di persidangan. Itu HP-nya itu kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian.
Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah, terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami, keluarga korban. Korban salah tangkap Peggy Setiawan tak akan melaporkan polisi yang memukul dan mengintimidasi saat penangkapannya pada Mei lalu, saudara. Peggy mengaku ia dan kuasa hukumnya sudah mengikhlaskan tidak memproses hukum perlakuan tidak menyenangkan tersebut. Dibekap dengan plastik itu akan bersama dengan kuasa hukum, akankah itu dilaporkan kembali perbuatan tidak menyenangkan itu atau seperti apa? Saya sudah mengikhlaskan karena itu adalah pertama awal saya masuk di pihak penyidikan. Jadi saya mengikhlaskan itu karena itu hanya sedikit. Jadi saya udah nggak apa-apa, mungkin itu wajar lah. Jadi saya sama pihak kuasa hukum udah mengikhlaskan, nggak apa-apa. Sudah mengikhlaskan itu yang terjadi di awal. Kecelakaan beruntun melibatkan sedikitnya 10 mobil di ruas tol Cipularang kilometer 85 wilayah Ciganea, Purwakarta, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya hadir usai jeda.